يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نبت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam dan ihsan, bahkan nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sisa usia yang ada mampu senantiasa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan, kita tunjukkan kepada uswatul hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita yang hadir dan semua keluarga besar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah kemudian yang akan menjadi sebaik-baik bekal kita hidup, baik itu hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia yang ada mampu selalu kita pergunakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan insya Allah dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema penyebab malas ibadah dan solusinya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada godaan yang membuat kita malas untuk beribadah. Padahal ibadah adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Malas dalam ibadah adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat kembali bahwa tujuan daripada Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun sebagai manusia, tanpa adanya saling mengingatkan, tanpa adanya saling menasihati, kita terkadang lalai dan lupa akan tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib saling mengingatkan kepada pribadi khatib dan kepada kita semuanya tentang penyebab malas ibadah dan solusinya. Ada beberapa penyebab utama yang membuat seseorang malas beribadah. Yang pertama adalah lemahnya iman. Ketika iman seseorang melemah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkurang. Akibatnya ia kehilangan motivasi, kehilangan dorongan, kehilangan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, iman perlu dijaga dan diperkuat dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Inilah salah satu cara kita untuk meningkatkan dan menjaga kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, lemahnya iman. Dan lemahnya iman itu adalah manusiawi. Kita sebagai manusia terkadang iman kita meningkat, terkadang ada saat juga iman kita melemah. Tetapi itu bisa kita sikapi, kita biasakan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian berzikir, mengingat Allah,
dan kemudian menghadiri majelis ilmu. Insya Allah dengan cara-cara itulah kemudian iman kita akan tetap stabil walaupun godaan datang begitu silih berganti. Tapi kalau kita pandai menyikapi dengan cara yang bijaksana, insya Allah kita tidak sampai kemudian menjadi orang yang lalai atau bahkan kemudian tidak merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang kedua adalah kecanduan duniawi atau terlalu cinta dunia. Terlalu sibuk dengan urusan dunia membuat seseorang melupakan akhirat. Cinta dunia merupakan penyakit hati yang merambah ke dalam kehidupan manusia, bahkan bisa sampai akut. Sudah banyak orang yang sakit jiwa karena urusan dunia. Bahkan ada yang rela bunuh diri, mencuri, korupsi, menipu, membegal dan lain sebagainya. Itu semua tak lain hanya karena urusan harta benda duniawi semata. Padahal sesungguhnya dunia ini hanya lantaran atau wasilah untuk menuju akhirat. Dunia adalah ladang yang harus kita tanam dan kita petik buahnya kelak di akhirat. Jika menanam kebaikan, maka memetik buahnya di surga. Sedangkan bila menanam keburukan, akan memetik buahnya di neraka. Pada prinsipnya, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Begitupun sebaliknya, keburukan yang kita lakukan adalah sejatinya untuk diri kita sendiri. Maka bijaklah dalam bersikap untuk kemudian menghadapi dunia yang penuh dengan tipu daya. Kita harus sadar bahwa dunia adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Jangan sampai kemudian dunia membuat kita tertipu sehingga kita lupa akan akhirat kita. Yang tempat kita nanti adalah akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan hati kita sehingga Allah membimbing kita dalam dari kehidupan dunia yang semakin penuh godaan dan tantangan. Masalah muslim sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian menguatkan iman kita perlu ingat juga bahwasanya kehidupan dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita harus selalu ingat bahwa yang kekal abadi adalah akhirat. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang namanya kekal tidak ada lagi pengulangan. Ketika kekal tidak ada yang bisa kembali kepada dunia. Maka jangan sampai kemudian kehidupan yang kekal ini akan menjadi kehidupan yang kaya tidak baik. Kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita yang kekal nantinya akan menjadi kehidupan yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masalah muslim sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang ketiga yakni lalai karena syahwat dan maksiat atau karena dosa. Dosa yang dilakukan berulang kali akan menutupi hati sehingga berat untuk beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menghindari dosa, menghindari perbuatan dosa, karena dosa adalah penyebab malasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pemahaman tentang agama. Ketidaktahuan kita tentang pentingnya ibadah membuat kita tidak merasa terdorong untuk melakukannya. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama menjadi wajib bagi setiap muslim. Masalah muslim sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang terakhir atau yang kelima ialah lingkungan yang tidak mendukung. Berkumpul dengan orang-orang yang lalai atau tidak peduli pada agama dapat mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena hadirin, dalam bergaul kita harus pandai-pandai mencari teman, karena teman
sebab kalau kita akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang akan meningkatkan iman kita, yang akan mengajak kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 penyebab kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, lantas bagaimana kita menghadapinya? Atau apa solusinya agar kemudian kita bisa giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengatasi rasa malas beribadah, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah memperbanyak doa, karena doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk beribadah. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Kemudian cara yang kedua adalah menetapkan target ibadah harian. Kita belajar mulai dari yang target yang kecil, seperti sholat tepat waktu misalnya, membaca Al-Quran beberapa ayat atau beberapa halaman, kemudian berzikir pagi dan petang. Ini adalah cara kita untuk menguatkan atau menjaga iman kita agar tetap stabil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kualitas iman dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah atau nasihat-nasihat agama, dan introspeksi diri. Kemudian yang keempat, mengatur prioritas hidup. Letakkan ibadah sebagai prioritas utama. Ingatlah bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kemudian yang terakhir, yaitu bergaul dengan orang yang soleh. Carilah teman yang taat beribadah kepada Allah agar kita selalu termotivasi untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan diri kita sebagai hamba yang rajin dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman. Quran surah Asy-Syams ayat 9. Demikian khutbah singkat yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan waf'alul khairati wa tajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ad din innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.